Oke, kita mulai saja pembahasan kita di makhluk kriptid asli Indonesia part 2. Di part 2 kali ini gue bakal ngebahas lebih banyak lagi makhluk kriptid asli Indonesia. Dan yang pertama adalah naga gunung kancing. Naga gunung kancing merupakan makhluk kriptid yang berasal dari Gunung Kancing, daerah Lampung. Naga gunung kancing memiliki ciri-ciri seperti naga-naga di kisah negara barat atau Eropa yang memiliki 4 kaki dan 2 sayap, berbeda dengan karakteristik naga di Asia pada umumnya yang seperti ular terbang raksasa. Menurut Ahmad, seorang warga desa, di masa lalu naga ini telah meneror desa Pasawaran selama bertahun-tahun. Banyak anak kecil dan bayi yang telah diculik dan dimakan olehnya. Karena hal tersebut, warga desa mengambil inisiatif untuk menjebak naga gunung kancing dengan memblokir pintu masuk gua dengan batu. Ahmad mengatakan bahwa naga gunung kancing ini memiliki kebiasaan menculik anak kecil ketika orang tua mereka sedang bekerja di ladang atau lalai mengawasi anak-anak mereka. Naga gunung kancing membawa mangsanya ke sarang mereka di dekat puncak gunung kancing. Satu kejadian terjadi bukan di malam hari, tetapi di siang hari. Seorang ibu sedang memanen padi, sementara anak-anaknya ditinggalkan di pondok padi, dan ketika ibu itu memeriksa anak-anaknya, mereka telah menghilang. Ahmad mengatakan aktivitas naga terlihat hampir setiap hari. Ini berarti bahwa naga itu adalah makhluk hidup. Karena teror naga gunung kancing tersebut, beberapa tahun yang lalu, penduduk desa memblokir pintu masuk gua dengan batu dan lumpur ketika sang naga berada di dalamnya. Meski teror itu telah berhenti, mayoritas penduduk desa telah mengalami trauma dan memilih melarikan diri ke desa-desa yang lain. Saat ini, hanya beberapa keluarga saja yang tinggal di desa tersebut. Ketika Ahmad ditanya mengapa makhluk itu disebut ular kuda, dia mengatakan bahwa bentuk kepala naga itu mirip dengan kepala kuda tetapi tubuhnya seperti naga. Oke, selanjutnya ada yang namanya asu baung. Kalau kalian tahu asu itu ya bahasa Jawa mungkin ya, anjing. Nah, jadi ini asu baung ini menurut warga sekitar, warga lokal daerah penampakan asu baung ini di daerah Jawa, itu adalah makhluk yang menyerupai anjing, namun dia itu bipedal atau dia bentuknya kayak humanoid gitu, berdiri kayak. Anda tentu sudah sangat kenal dengan yang namanya werewolf. Makhluk horor dari luar negeri atau tepatnya daratan Eropa itu ternyata juga ada yang mirip dengan di dalam negeri ini. Kalau di luar negeri, mitosnya werewolf ini merupakan manusia yang ingin keabadian sehingga ia bergabung dengan sebuah sekte penyihir sesat di mana dia harus melakukan sebuah ritual menyembah setan atau iblis di saat bulan purnama. Dan akhirnya dia menjadi werewolf pada saat bulan purnama atau malam hari saat terang bulan terlihat. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ada yang disebut dengan asu baung atau asu panting. Asu baung sendiri merupakan legenda di tanah Jawa, sedangkan asu panting ada di tanah Sulawesi. Orang Jawa menyebut asu baung karena suara lolongannya yang memecah kesunyian malam dan sulit dilacak dari mana suara itu berasal. Di Jawa sendiri, makhluk ini dianggap meresahkan karena suka menghisap darah hewan ternak dan memakan jantungnya lalu ditinggal mati begitu saja. Teror ini biasanya berlanjut selama seminggu yang bahkan belum ada satupun yang bisa menjebaknya. Mitos mengatakan, siapapun yang kebetulan memergoki asu baung lalu menatap matanya, maka keesokan harinya ia akan jatuh sakit. Rumor juga mengatakan bahwa asu baung merupakan seseorang yang mempraktekkan ilmu hitam. Ada juga yang mengatakan kalau asu baung merupakan hewan kriptid yang punah. Asu baung mempunyai fisik badan manusia berkepala serigala dengan bulu serigala di sekujur tubuhnya dan juga cakar-cakar tajam di tangan dan kakinya. Bagi beberapa orang yang skeptis akan hal-hal yang berbau mistis, mereka menduga bahwa asu baung merupakan sejenis hewan yang tidak terdaftar dalam konsensus ilmiah. Mereka meyakini bahwa sosok asu baung itu sendiri bisa disamakan dengan sosok Yeti atau Bigfoot yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Banyak dari mereka juga berspekulasi bahwa sebenarnya asu baung adalah spesies serigala Jawa yang sudah punah ratusan tahun lalu. Dalam kasus yang menggemparkan tentang isu kemunculan sosok ini di Banyuwangi beberapa tahun yang lalu, ada banyak sekali pendapat yang berbeda. Ada sebagian masyarakat yang mempercayai bahwa munculnya makhluk ini sebagai indikasi adanya malapetaka atau sebagai peringatan untuk penghuni daerah tersebut.
Namun, ada beberapa orang yang mencurigai bahwa kemunculan monster asu baung yang memakan banyak ternak warga di daerah Dusun Segobang, Kecamatan Licin, dan sekitarnya di tahun 2013 dulu merupakan ulah orang-orang iseng yang ingin memanipulasi bisnis ternak di daerah tersebut. Yang ketiga, ada orang Bati. Nah, orang Bati ini sebenarnya agak tabu untuk orang-orang yang ada di Pulau Seram, karena orang-orang Pulau Seram itu nggak boleh nyebutin namanya dia. Di Pulau Seram, Kepulauan Maluku, dikatakan hidup seekor makhluk yang membingungkan dan menakutkan. Makhluk tersebut dikenal sebagai orang Bati atau manusia bersayap. Menurut penduduk di Pulau Seram, orang Bati pada siang hari bersarang di Gunung Kairatu, sebuah gunung api yang telah mati dan memiliki gua yang sangat dalam di Pulau Seram. Orang Bati memiliki ciri-ciri tubuh seperti kera, lebih mirip manusia yang berdiri 4 hingga 5 kaki, dengan kulit yang berwarna merah di tubuhnya. Makhluk ini memiliki sayap hitam besar dari kulit dan ekor yang panjang. Sebagian laporan juga ada yang menjelaskan, sayap dan ekor orang Bati ini ditutupi oleh bulu hitam dan tebal. Penduduk desa sering mendengar orang Bati datang dengan suara teriakannya. Salah satu kisah tentang orang Bati yang paling terkenal ialah dari misionaris Inggris Tyson Hodges yang datang ke Maluku untuk membantu penduduk desa memperbaiki sistem pertanian di tahun 1987. Saat Tyson pertama kali sampai di Pulau Seram, ia sangat skeptis mengenai orang Bati dan semua kisah dari penduduk lokal. Pada misinya selama 18 bulan, akhirnya Tyson dan anggota timnya melihat sendiri bentuk dari orang Bati saat berada di kaki Gunung Kairatu. Saat itu Tyson bersama timnya sedang mengerjakan sistem irigasi yang akan dialirkan ke persawahan warga yang berada di sekitaran kaki gunung. Sampai saat malam tiba, Tyson dan anggota timnya memilih untuk bermalam di sana dan saat itu sedang bulan purnama. Tyson yang menyaksikan sendiri di langit malam ada penampakan siluet makhluk terbang besar yang mengeluarkan suara yang nyaring, terbang menuju ke arah pemukiman warga. Hingga esok harinya, Tyson dikabarkan kalau orang Bati menculik salah satu anak dari warga desa tersebut pada malam harinya. Bukan hanya Tyson saja, namun anggota timnya yang lain juga memberikan kesaksian bahwa pernah mempergoki seekor makhluk yang sangat sulit dideskripsikan bentuknya sedang minum di aliran sungai Gunung Kairatu saat menjelang malam hari. Si anggota tersebut menyebutkan kalau makhluk tersebut memiliki tinggi seukuran manusia dewasa namun memiliki sayap yang sangat besar dan tubuh berwarna merah. Sampai saat ini orang Bati masih menjadi hal tabu untuk dibicarakan di Kepulauan Maluku, mengingat banyak korban yang berjatuhan akibat makhluk tersebut. Oke, dan yang terakhir untuk makhluk kriptid asli Indonesia part 2 adalah orang gadang. Nah, kalau yang gadang-gadang tuh biasanya kan kalian tahu lah ya, ini asalnya dari kampung gua daerah Sumatera Barat. Dunia kriptozoologi memang tidak akan ada habisnya ditelusuri. Salah satu contohnya di Sumatera, ada makhluk bernama orang gadang. Oleh para ahli kriptozoologi, makhluk ini dijuluki sebagai Bigfootnya Indonesia. Tinggi tubuhnya berkisar 200 hingga 300 cm. Penampakannya sendiri diceritakan sudah terjadi sejak berabad-abad silam. Nama lain makhluk kriptid ini adalah Giant Man. Orang gadang sendiri berarti manusia raksasa. Beberapa cerita menggambarkan bahwa makhluk ini pemalu, aktif di malam hari, dan omnivora. Laporan menyebutkan bahwa makhluk ini berkeliaran di area perkemahan. Aksinya biasanya meninggalkan sebuah jejak kaki yang berukuran sangat besar. Kadang mengeluarkan suara siulan, mengeluarkan suara seperti seorang wanita yang marah, dan yang paling parah, melemparkan bebatuan ke arah lokasi perkemahan. Dan uniknya, lemparan batu ini sulit dilacak asal tempatnya. Namun ada yang mendeskripsikan bahwa makhluk ini menyukai situasi yang hening dan tenang, layaknya Bigfoot yang selalu berjalan tenang dan hening ketika melintasi daerah manusia. Penampakan dari orang gadang ini sering terjadi di daerah seperti Pegunungan Kerinci, sepanjang Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Barat. Masyarakat sekitar yang pernah melihat makhluk ini mengaku kalau orang gadang memiliki bulu coklat kehitaman dengan tinggi antara 2-3 meter. Seorang botanikal dari Belanda bernama Van de Basten mengaku pernah melihat spesies kera besar di Sumatera saat meneliti bunga bangkai yang ada di Gunung Kerinci pada tahun 1913. Saat itu dirinya mendeskripsikan bahwa primata tersebut
berdiri tegak layaknya manusia dengan tinggi sekitar 2 meter. Van de Basten menampik kalau sosok yang dia lihat adalah orang hutan Sumatera yang juga merupakan primata besar yang ada di sana. Dirinya menyebutkan kalau makhluk ini berjalan layaknya manusia, tidak seperti orang hutan yang memiliki kebiasaan untuk bergerak di antara pepohonan. Oke, sekian untuk makhluk kriptid asli Indonesia part 2. Kalau misalkan kalian ada cerita-cerita atau penampakan makhluk-makhluk yang belum teridentifikasikan di daerah kalian bisa kirimkan ke kolom komentar di bawah. Mungkin nanti episode selanjutnya gue bakal bahas di part 3. Oke, sampai di sini dulu video Nerd in the Wood. Saksikan video Nerd in the Wood selanjutnya. Sampai jumpa, semoga kalian sehat selalu. Bye bye.